Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Muka Muda, nama saya Mutia Zahra Madania dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka. Oke, pada video kali ini aku bakalan kembali mereview materi yang udah kita pelajarin di semester 1. Salah satu materinya yaitu tentang pemecahan permasalahan matematika sekolah dasar. Oke, kalau kita ambil kata kunci dari title tersebut, kita ambil masalah. Nah, masalah ini sebenarnya apa nih? Masalah adalah suatu pertanyaan yang harus direspon atau dijawab. Itu kata Rahmadi. Rahmadi ini merupakan salah satu ahli dari bidang matematika. Oke, terus pemecahan permasalahan sendiri itu emangnya apa? Nah, kalau tentang pemecahan permasalahan, sebenarnya ini sama kayak masalah ya. Kalau dalam definisi, makna dari masalah ataupun pemecahan permasalahan itu luas banget. Ada dari berbagai para ahli berpendapat kan beda-beda. Tapi yang pada intinya, pemecahan permasalahan adalah suatu upaya individu atau kelompok dalam rangka mencari jalan keluar atau ide baru untuk keluar dari masalah yang dihadapi. Nah, proses dari pemecahan permasalahan ini juga butuh nih kemampuan intelektual dalam memecahkan atau mencari strategi yang tepat untuk masalah yang dihadapi. Oke, selanjutnya sesuatu bisa dikatakan masalah pasti ada sebabnya. Yang pertama, kita bisa tarik kesimpulan sesuatu dikatakan masalah ketika soal. Kalau kita bisa kenal soal ya, karena ini konteksnya matematika sekolah dasar, pasti tentang soal. Itu soalnya challenging, artinya menantang pikiran. Ya jelas dan dikatakan masalah karena ada sesuatu yang ingin dipecahkan, sesuatu yang mau gak mau harus ketemu jawabannya walaupun menantang. Itu masalah. Iya betul. Terus juga kalau kaitan sama konteks soal, ini adalah suatu soal yang jawaban itu nggak mudah ditemukan. Gitu teman-teman. Dan cara penyelesaian juga nggak langsung otomatis, yaitu baru masalah kan, sehingga membuat para peserta didik mau nggak mau harus mempelajari strategi-strateginya. Nanti bakalan kita bahas. Oke, terus ke materi ke pembahasan selanjutnya nih. Kalau tadi udah ada definisi, terus udah ada juga nih kita bahas tadi tentang ciri-ciri. Nah, selanjutnya itu tentang langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. Kita kenal ini dengan istilah C, plan, do, and check. Oke, kita bahas satu-satu. Di fase pertama kita bakal C kan tadi lihat. Jadi maksudnya kita pahami dulu nih masalah yang kita hadapi itu apa. Jangan sampai karena kita udah salah memahaminya, jadi ujung-ujungnya bakal salah juga, kan? Gitu. Jadi kita harus benar-benar pahamin masalah kita apa di fase yang pertama. Baru fase kedua, kalau kita udah tahu masalah kita apa, kita lanjut ke fase kedua, planning, yaitu rencana. Jadi kita harus punya strategi apa nih yang mau kita pakai buat melakukan atau menyelesaikan masalah tersebut. Nah, baru setelah kita tahu apa strateginya, kita udah paham, kita beranjak ke yang ketiga, yaitu do, melakukan. Kita melakukan maksudnya menyelesaikan dari strategi yang udah kita ketahui tersebut. Baru yang di tahap terakhir itu cek. Sebenarnya dalam kehidupan kita sering kali melakukan evaluasi. Sama seperti ketika kita mendapatkan soal yang menjadi suatu permasalahan dalam konteks matematika, kita perlu mereview kembali, kita mencek ulang kembali, evaluasi kembali sebenarnya jawaban kita udah benar belum ya? Gitu. Karena seringkali di pelajaran matematika siswa itu gak teliti. Kayak udah benar, tapi kurang komanya. Misalnya di desimal, itu kan bakalan fatal akibatnya. Jawabannya emang udah pasti, matematika adalah suatu ilmu yang pasti, tapi kalau kita nggak teliti, ya bakalan hancur. Padahal cuma kurang koma doang. Makanya di fase terakhir itu kita butuh cek. Oke, tadi kan kita bahas nih di fase yang kedua ini tentang planning. Kita
kita bahas tentang strategi, ngomongin tentang strategi. Nah, jadi kalau di matematika, dalam pemecahan permasalahan matematika, konteksnya itu matematika ya, Rai pernah menerbitkan suatu buku tentang pengembangan pembelajaran matematika sekolah dasar. Jadi itu ada berbagai macam strategi. Yang pertama itu ada beraksi atau act it out. Baik, di sini maksudnya gimana sih? Beraksi yang kayak apa sih? Jadi beraksi intinya sih kayak menunjukkan sesuatu yang nyata, mencontohkan sesuatu yang nyata untuk dipresentasikan biar si muridnya itu terbayang. Kayak misal kita punya pulpen 1, terus ini 1 pulpen lagi ditambahin jadi 2. Jadi kan ini adalah sesuatu yang nyata nih. Jadi murid tuh terbayang, oh 1 tambah 1 tuh jadi 2. Tapi ada bendanya, ada visual ya, sampai yang kita presentasiin tuh gitu. Bukan sekedar omongan atau tulis di papan tulis. Gitu. Terus yang kedua itu ada membuat gambar atau diagram. Kalau yang strategi kedua ini itu gambarnya gak usah detail, buat diagramnya gak usah detail, tapi yang terpenting sesuai dengan permasalahannya ada, sesuai dengan apa yang ada di soal tersebut, apa yang ingin kita pecahkan gitu. Sama juga ke strategi keempat dan kelima, ini membuat tabel dan membuat pola. Kita udah familiar banget dengan strategi tersebut gitu. Terus ada kalimat terbuka, kita juga udah pernah belajar tentang kalimat terbuka gitu. Dan ada satu strategi lagi, ini yang menarik, itu tentang bekerja mundur ya. Jadi kan kadang kita temuin suatu soal yang dimana jawabannya itu udah ada, tapi kita nggak tahu awalannya, angka awalannya itu apa. Makanya butuh banget strategi ini. Dan aku bakalan kasih contoh, tapi in the last video, tentang contoh-contoh dari strategi, beberapa strategi sih, karena dari beberapa strategi tersebut udah familiar banget dan kita juga udah tahu gimana cara penyelesaiannya. Dan ada yang gak kalah menarik, ini tentang strategi menebak dan menguji kembali. Kalau bicara menebak ya, mungkin suka salah tangkap sama strategi tersebut. Karena menebak di sini itu harus berdasarkan aspek-aspek pengetahuan dan pengalaman. Jadi kalau semakin banyak pengalamannya yang kita alami dalam menyelesaikan suatu masalah, maka akan semakin kreatif lagi kita ketika bertemu dengan masalah yang ada. Karena kan kita udah punya banyak pengalaman nih. Nanti ketika kita menemukan menemukan suatu masalah, suatu soal yang itu dikatakan suatu masalah, kita bakal belajar dari pengalaman kita sebelumnya tentang soal tersebut. Tuh, karena kita udah banyak pengalamannya. Karena guru terbaik kan itu jelas pengalaman ya, gitu. Terus jangan sampai kita salah ngartiin lagi buat pakai strategi ini, karena menebak di sini itu berdasarkan ilmu dan pengalaman. Terus ada menguji kembali, ya sama seperti tadi di fase keempat tadi kita bahas tentang mencek ulang. Kita juga harus menguji kembali lagi secara detail dari awal sampai akhir gitu. Oke, sekarang kita bahas ke contoh dari pemecahan permasalahan itu. Strateginya, kita bahas strategi pemecahannya dengan dikasih contoh. Yuk, kita simak videonya di selanjutnya. Check this out. Oke, baik teman-teman, aku bakal jelasin salah satu dari strategi yang udah dijelasin. Nah, salah satu strateginya itu working back atau bekerja mundur. Nah, contoh soalnya, Akbar berusia 4 tahun lebih muda daripada Cici, tetapi Jan berusia 24 tahun lebih tua daripada Cici. Jika usia Jan 35 tahun, maka berapakah usia Akbar? Oke, ini kan si Jan udah diketahui nih, akhir ya kan? Yang belum diketahui Akbar. Nah, jadi kita tulis dulu nih, diketahui usia Jan 35 tahun, usia Cici tadi 24 tahun di bawah Jan kan? Berarti terus usia Akbar 4 tahun lebih muda daripada Cici. Berarti kita harus cari tahu dulu nih usia Cici berapa. Karena usia Jan kita udah tahu 35 tahun, maka bisa kita jawab kayak gini. 35 kan usia Jan ya. Dikurang tadi kalau usia si Cici itu 24 tahun lebih muda daripada si Jan. Jadi 35 dikurang 24 hasilnya kan 11.
Jadi usia Cici itu 11 tahun. Nah, karena usia Cici 11 tahun, jadi udah bisa diketahui kalau misalnya usia si Akbar tinggal dikurang. Tadi kan 4 tahun lebih muda daripada Cici, berarti 11 dikurang 4 tahun sama dengan 7. Jadi usia Akbar 7 tahun. Oke teman-teman, itu yang dinamakan dengan strategi working back. Semoga tulisannya jelas dan dapat dipahami. Oke teman-teman, ini kita ada di video yang terakhir. Jadi sudah sempat mengulas penerapan salah satu dari strategi, dan mungkin beberapa teman-teman udah paham tentang strategi yang lainnya. Mungkin cukup sekian videonya. Sorry for my mistake. Tadi banyak banget noisinya, suara ayam, cicak, suara petasan, dan sekarang suara pujian menjelang ke sore. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan, yang aku sampaikan dalam video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.